Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Fitri Utami dari kelas 11 Farmasi C. Saya akan mempresentasikan pelajaran bahasa Indonesia tentang teks prosedur. Yang pertama adalah menganalisis informasi dalam teks prosedur. Pengertian teks prosedur itu adalah teks yang berisi tentang tahapan-tahapan atau langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan. Setiap tahapan yang dilakukan berisi informasi yang saling berkaitan dengan informasi lainnya. Ciri-ciri teks prosedur ada 8. Yang pertama, judul ditulis secara jelas. Yang kedua, langkah-langkah kerja dipaparkan secara urut. Yang ketiga, langkah kerja yang satu dengan yang lainnya koheren. Yang keempat, teks bersifat informatif. Yang kelima, teks dipaparkan secara rinci. Yang keenam, isi informasi bersifat objektif. Yang ketujuh, teks yang disampaikan bersifat universal. Yang kedelapan, teks bersifat aktual, akurat, dan logis. Selanjutnya, jenis-jenis teks prosedur. Jenis-jenis teks prosedur ada 3. Yang pertama, teks prosedur sederhana, yaitu dibangun oleh 2 atau 3 langkah saja. Contohnya penggunaan setrika, cara menggunakan setrika. Yang kedua, teks prosedur kompleks, itu mencakup banyak langkah. Contohnya prosedur tentang tilang. Yang ketiga, protokol. Prosedur langkah-langkah ini tidak ketat dan mudah dipahami. Contohnya seperti langkah-langkah mencuci tangan. Selanjutnya, langkah-langkah menganalisis teks prosedur. Yang pertama, membaca teks secara keseluruhan. Yang kedua, memilah bagian-bagian teks. Yang ketiga, menulis informasi pada setiap bagian. Yang keempat, mengidentifikasi informasi yang sudah ditulis ke dalam kriteria. Yang kelima, menghubungkan identifikasi yang telah diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan. Yang keenam, memberikan penilaian terhadap informasi dan menyimpulkannya. Materi selanjutnya adalah menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur. Kriteria yang digunakan dalam pembahasan kali ini adalah struktur dan kaidah kebahasaan. Struktur teks prosedur ada beberapa, antara lain tujuan, bagian yang menunjukkan hal untuk dipaparkan dalam teks. Langkah pertama, langkah awal seseorang melakukan pekerjaan. Langkah kedua, melanjutkan langkah pertama. Langkah ketiga, melanjutkan langkah yang kedua. Langkah keempat, jika teks terdiri dari 4 langkah saja. Yang terakhir, penutup, memberikan informasi dan menjelaskan langkah dan memberikan informasi dan juga memberikan simpulan pada langkah tersebut. Selanjutnya, kaidah kebahasaan teks prosedur menggunakan kalimat imperatif, deklaratif, dan interrogatif, menggunakan langkah atau cara kerja, menggunakan nomina dan partisipan, menggunakan kata kerja atau verba, dan yang terakhir menggunakan konjungsi. Materi selanjutnya adalah merancang pernyataan umum dan tahapan-tahapan teks prosedur. Teks prosedur yang dibuat berupa petunjuk penggunaan produk, perintah kerja, petunjuk kerja, serta semua kegiatan yang membutuhkan perincian langkah-langkah kerja. Teknik penulisan teks prosedur yang ditinjau dari kebahasaan ada 4. Yang pertama, gunakan kalimat perintah secara lugas. Gunakan bahasa yang singkat, padat, dan informatif. Gunakan bahasa yang
yang logis dan sistematis. Yang keempat, gunakan kalimat yang langsung pada sasaran. Tahapan yang perlu diperhatikan dalam membuat teks prosedur antara lain menentukan tema atau judul yang akan dibuat, menentukan jumlah langkah yang dibutuhkan, perhatikan langkah urutan secara runtut. Yang terakhir, periksa kembali langkah yang apakah ada yang direvisi. Materi selanjutnya adalah mengembangkan teks prosedur berdasarkan isi, struktur, dan kebahasaan. Langkah-langkah yang harus dipahami secara runtut. Yang pertama, menyediakan teks prosedur, menganalisis teks dengan menggunakan struktur dan kaidah, menentukan model pengembangan teks abstraksi atau evaluasi, mengonversi teks tersebut, dan yang terakhir adalah menyanting atau merevisi jika perlu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.